Shalom, hello Matthew level, hello grade 1, how are you? I hope all of you in good health. Welcome back to thematic lesson with teacher Tina. So my beloved student, before we start our lesson, I invite you to pray, and this prayer will lead by your friend, Princess. Let's pray. Lord Jesus, thank you for your blessing. Now we want to study. Please bless us and guide us in the name of Jesus Christ. Amen. Thank you, Princess. Baiklah anak-anak teacher, pada video pembelajaran ini kita akan belajar dan memulai buku yang baru, yaitu tema 1B, Kegemaranku. Jadi buat anak-anak teacher seluruhnya, silakan persiapkan bukunya. Kita menggunakan penerbit Erlangga, dan juga persiapkan alat tulis kamu ya. Buka halaman 3 dan ikuti video pembelajaran ini dengan sungguh-sungguh. Oke? Let's check it out. Tujuan pembelajaran kita hari ini, pada video pembelajaran ini yang pertama, kamu akan mengetahui jenis-jenis olahraga, kemudian aturan sebelum dan sesudah bermain, kemudian macam-macam bunyi, serta kata-kata yang berhubungan tentang olahraga. Jadi ini adalah topik pembelajaran kita. Teacher harap kamu bisa mengikuti dan memahami materi ini dengan baik ya. Nah, anak-anak teacher, di halaman 2 kamu akan melihat anak-anak, yaitu Nina dan teman-temannya, sedang melakukan berbagai jenis olahraga ya. Olahraga apa saja yang terlihat pada gambar tersebut? Ada beragam ya anak ya, ada yang bermain sepeda, ada yang lompat tali, kemudian ada yang main badminton, dan lain sebagainya. Nah, pada halaman 3 kamu juga akan melihat Nina dan teman-temannya bermain di lapangan. Nah, anak-anak teacher, sebelum kita lihat permainan apa saja yang Nina lakukan beserta teman-temannya, teacher mau tanya nih, olahraga apa saja yang kamu ketahui? Bagus. Ya, ada bulu tangkis, ada sepak bola, lompat tali, kemudian ada angkat besi, ada permainan pingpong, ya, dan ada basket, dan juga ada senam dan lain sebagainya. Semua permainan itu bisa menyehatkan tubuh. Nah, mari kita lihat nama-nama olahraga yang ada di halaman 3. Yang pertama adalah gobak sodor, betul sekali. Ayo, gambar yang kedua. Bulu tangkis, betul. Lalu yang ketiga adalah lompat tali, that's right. Dan yang terakhir adalah permainan sepak bola, betul sekali. Nah, ini adalah beberapa jenis permainan yang bisa menyehatkan tubuh. Kalau anak-anak teacher suka permainan apa? Yang permainan fisik ya. Teacher tidak berharap jawaban kamu adalah game yang ada di gadget kamu, tidak. Tetapi permainan yang bisa menyehatkan fisik. Anak-anak teacher harap juga kamu jangan asik bermain dengan gadget ya. Usahakan tiap hari atau tiap pagi dan sore kamu bermain di luar rumah yang bisa menyehatkan fisik ya, menyehatkan tubuh, seperti bersepeda atau mungkin sekedar berjalan-jalan pagi, menghirup udara segar ya. Nah, anak-anak teacher, pada pembelajaran sebelumnya kamu sudah belajar tentang sikap yang baik dan benar, serta bagaimana mematuhi berbagai aturan di rumah maupun di sekolah. Nah, pada halaman 4 kamu bisa melihat Nina selalu berpamitan kepada ibu, ya.
Nah, anak-anak teacher, sebelum teacher jelaskan tentang aturan-aturan sebelum dan sesudah bermain, teman kamu akan membacakan teks untuk kamu semua, yaitu halaman 4. Disimak baik-baik ya. Nina selalu berpamitan kepada ibu sebelum bermain. Ibu berpesan agar Nina tidak pulang terlalu sore. Nina bermain tidak lupa waktu. Nina pulang tepat waktu. Nina mematuhi aturan sebelum dan sesudah bermain. Thank you, Della. Nah, baik anak-anak teacher, seperti Nina tadi, dia selalu berpamitan kepada ibu jika ingin pergi bermain dan tidak lupa waktu, selalu pulang tepat waktu. Nina mematuhi aturan sebelum dan sesudah bermain. Nah, anak-anak teacher juga harus seperti itu ya. Di halaman 4 kamu akan melihat ada beberapa aturan sebelum dan sesudah bermain. Seperti memakai sandal saat main keluar rumah. Ingat harus memakai sandal ya. Lalu yang berikutnya, mengucapkan salam sebelum masuk ke rumah. Contoh, shalom. Seperti itu ya. Lalu kemudian mencuci tangan dan kaki setelah bermain. Ingat anak-anak teacher, terutama di situasi saat ini, di situasi pandemik saat ini, kita harus sesering mungkin mencuci tangan ya. Dan juga bermainlah dengan rukun bersama teman. Tidak bertengkar. Bisa ya anak-anak teacher? Dan mungkin di keluarga kamu masing-masing ada aturan-aturan yang harus kamu patuhi. Nah, itu juga membuat kamu akan menjadi anak yang disiplin, anak yang memiliki karakter yang baik. Bisa ya anak-anak teacher? Nah, Nina dan teman-teman sedang bermain kucing-kucingan. Kalau bermain kucing-kucingan, ada yang berperan sebagai kucing dan ayam. Nah, mereka akan saling memberikan semangat dengan cara memberikan suara atau bunyi-bunyi tertentu. Tahukah kamu anak-anak teacher, ada berbagai macam bunyi. Yang pertama adalah bunyi alam. Bunyi alam itu terjadi secara alami, bukan karena dibuat manusia ya. Jadi terjadi secara alami atau natural. Contohnya adalah suara jangkrik. Siapa yang bisa menirukan suara jangkrik? Krik, krik, krik. Begitu ya. Kemudian ada suara angin. Wus, wus. Sangat halus ya. Kalau suara ayam, kukuruyuk. Atau tok, 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 tok. Gitu ya. Atau juga suara hujan, tik, tik, tik. Dan ada lagi banyak jenis atau contoh-contoh bunyi alam. Lalu jenis bunyi yang kedua yaitu bunyi buatan. Bunyi buatan adalah bunyi yang dibuat oleh manusia. Contohnya suara tepuk tangan, prok prok prok. Nah, atau bunyi suara peluit, prit prit. Lalu apalagi contoh lainnya? Suara langkah kaki, tak tap tap tap. Seperti itu ya. Dan suara ketika mengetuk pintu, tok 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 tok. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lain yang merupakan bunyi buatan manusia ya. Anak-anak teacher nanti bisa membedakan antara bunyi alam dan bunyi buatan ya. Oke, good job. Nah, di halaman 9 pembelajaran 2, kamu akan melihat di sana ada anak-anak yang sedang
melakukan aktivitas fisik di halaman sekolah. Tadi kamu sudah belajar berbagai macam olahraga. Nah, anak-anak teacher, sebelum melakukan olahraga, harus terlebih dahulu melakukan pemanasan. Teks di halaman 9 akan dibacakan oleh teman kamu, yaitu Martin, dan kamu boleh mengikuti dalam hati masing-masing ya. Nina dan teman-teman melakukan pemanasan sebelum berolahraga. Gerakan pemanasan melenturkan otot. Pemanasan mencegah otot menjadi sakit setelah berolahraga. Ketika pemanasan kita menggerakkan kepala, tangan, dan kaki. Thank you Martin. Nah, tadi Martin sudah membacakan teks untuk kamu semua ya. Jadi sebelum berolahraga, terlebih dahulu harus melakukan gerakan pemanasan. Gerakan pemanasan bertujuan untuk melenturkan otot-otot sehingga tidak terjadi cedera ketika melakukan olahraga. Cedera itu maksudnya mencegah otot menjadi sakit ya nak. Nah, ketika melakukan pemanasan, kita menggerakkan kepala, tangan, dan kaki. Nah, ayo anak-anak teacher, mari kita perhatikan pada halaman 9, kata-kata yang berhubungan dengan olahraga apa-apa saja, yaitu tubuh, kemudian otot, apalagi? Ya, menggerakkan. Lalu olahraga. Lalu yang berikutnya pemanasan. Dan ada kata melenturkan. Kata-kata apa lagi yang menurut kamu berhubungan dengan olahraga? Iya, bisa kata kepala, tangan, kaki, dan masih banyak lagi ya yang lainnya ya. Nah, kata-kata ini adalah kata-kata yang biasa berhubungan dengan olahraga. Anak-anak teacher bisa paham ya? Good job. Nah, sebagai bahan evaluasi untuk kamu, teacher minta kamu mengerjakan ayo berlatih halaman 7-8 dan juga ayo berlatih halaman 11. Kerjakan dengan sungguh-sungguh dan menulis dengan rapi ya anak-anak teacher. Tetap semangat belajar dari rumah dan jaga kesehatan. Perbanyak minum air putih dan konsumsi makanan yang sehat. Oke, sampai bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Thank you for watching. God bless you.